Selamat malam rekan menyaners yang saya cintai. Tepat jam 9 malam kita lanjutkan bahasan kita Atlantis Code di seri yang ke-61. Ini Mas Radian udah join. Izinkan saya invite narasumber kita, Mas Agung. Ya, Mas Agung. Satu lagi narator kita. Halo Pak. Halo Mas Agung. Iya Bentar, Pak. Mas Agung, saya satu lagi biar saya tenang. Nah ini narator kita. Iya. Bukan. RN soalnya pakai ejaan RN D. Nah ini. Oke, Mas Agung, tunggu sebentar. Siap, Komandan. Gimana Mas Agung? Situasi? Situasi baik Pak. Dan Oke. semuanya terkendali. Iya ya. Bentar Mas Agung. Nah, oke, udah invite ini statusnya Mbak Dino. Sudah. Tadi sudah saya add ini juga sebagai teman. Belum masuk ya? Belum Pak. Oke, Mbak Deno mohon keluar lagi, masuk lagi mungkin. Nah ini unable to join ya, aneh ya. Tapi suara Mas Agung jelas ini. Mm-mm. Oke, Mbak Santi ya. Oke, oke. Udah. Kita tunggu beberapa saat. Mas Agung, ini malam ini banyak komentar tentang layernya, cukup provokatif. Ada yang bilang garingnya ngerokok terus dilempar ke gunung, gunungnya meletus. Itu Petroknya lagi nyelentik gunung itu Pak. Iya ya, Gambarnya. Kayaknya loh, iya, tergantung yang gambar sih. iya. Yang gambar bukan saya. Ya, ini dari Iya. Mas Dani Ardi ya. Dulu Mas Iwan. Ini kok nggak bisa ya, Mbak Dina ini padahal statusnya juga invited ya. Aneh ya. Oke, Mungkin jaringan Pak, sinyal atau jaringan. Karena kan di saat-saat kayak gini banyak banyak orang gunakan internet tuh oh Pak. mungkin ya. Ya, Mm-mm. Mbak Jadi Dino kalau mohon keluar dulu, terus leave dulu, terus masuk lagi. Ini soalnya tulisannya isn't unable to join ya. Aneh ini. Oke, nah ini saya ulang lagi ya. Oke. Mas Agung, saya intip ya. ya sambil kita ngobrol. Saya intip. Ah, ini masuk. Nah, itu udah Halo, muncul. Halo Mbak, apa kabar? malam. Halo, baik Pak Marius, Mas Bimo. Malam. Malam, Iya. Ini Pak, J, saya manggilnya gimana, Mbak? Mbak Saya Deno Mbak saja. Santi, Eh, Mbak Deno ya. Mbak Deno ini katanya punya usaha leather work ya. J, Ya, iya, rekan-rekan silahkan follow Instagramnya, namanya Udel Leather ya. Kenapa namanya Udel, Mbak? itu dulu zaman tahun 2011 itu kan saya sering buatin sofa sama bantal dari kulit, Pak. Itu Hmm, kebetulan kan bidang saya yang lain juga interior. Nah, hmm. terus ada kulit sisa nih, gitu. Terus saya bikin tas. Saya bikin tas, kok banyak yang lihat dan banyak yang suka. Ya sudah, saya keterusan bikin. Sampai sekarang. Hmm. Oke, keren, keren. Jadi rekan-rekan menyaners ada 91 di sini. Selamat datang. Silakan follow Instagramnya Mbak Deno. Ini namanya Kudel Leather ya, Kudel. Nggih. Di Saya nggak di tahu di artinya Edge aja kudelnya Pak. apa. Oh Di ya, Edge aja Pak.
KUDEL terus laser kulit. Terus satu lagi KUDEL titik katalog pakai C katalognya. Tapi arti kudel itu apa Mbak? Bahasa Kawi atau bahasa apa? Itu pengucapan itu aja sih sebenarnya, lafal biar gampang aja. Awalnya itu dari kata kadel, memeluk. Kan tadi awalnya dari bikin bantal, ya kan? Bantal kan dipeluk gitu. Terus ya menyesuaikan lidah yang nyaman lah ya. Oh ya. Cadel gitu. Oke, matur suwun Mbak. Tunggu sebentar Mbak. Ini ada saya ngobrol dulu dengan Mas Agung, ada beberapa hal. Mas Agung, ini saya nengok ini saya. Nah, ini seperti Aryo ini Mas Aryo. Iya betul, Aryo. Ini lucu banget ini Mas. Ini diupload kira-kira berapa jam yang lalu ya, baru 10 jam yang lalu, ini 215 view. Ini rekan-rekan menyanur, jadi ini membahas tentang manusia kera, manusia kera dan manusia modern. Jadi asal-usul manusia Pak. Asal-usul manusia, ini keren banget ini. Jadi manusia itu sebetulnya duluan mana gitu. Kalau yang hilang kan manusia keranya. Jadi kan ada tiga tipe. Manusia kera, terus manusia gitu manusia modern. Nah, yang hilang itu manusia keranya. Nah, kalau manusia keranya yang hilang, kita menuju kemana? Menuju ke kera atau mau menuju punah atau gimana itu ya? Ini menarik sekali. Selama ini nggak kepikiran Mas ya. Terus satu lagi Mas, saya intip ini antara dewa Mesir dan Bosnia ya. Tapi ngomong tentang burung juga Mas ya tadi ya. Iya, bukan burungnya Pak Marius ya. Ini cukup menarik juga 2 hari yang lalu, silakan. Dan komennya cukup meriah rekan-rekan. Kalau apa namanya, kalau mau play, open mic nama channelnya ya. OPENMIK. Oke Mas Agung, ini saya dikomplain sama Raffi, ini saya putar sebentar nih. Raffi ini ngirim, jadi ini di Thailand, ini cuma 12 detik. Jadi di Thailand ini Mount Budo itu tanggal 29 Juni, belum lama ada penampakan seperti ini. Ya cuman itu aja. Di Subtle Energy namanya Instagramnya. Oke Mas, saya mau menampilkan, sebelum masuk ke materi, saya mau menampilkan beberapa gambar nih Mas ya. Nah ini apa ini? Star Trail ini. Star Trail ada penampakan seperti apa ini? Seperti kayak hujan meteor ya. Terus ini ada satu terang ini. Kemudian satu lagi ini dari Mas Wisanggeni ya. Ini di Pelawangan Mas Agung ya, di Merapi ya penampakan. Iya di Merapi ya Mas. Beberapa hari yang lalu. Kemudian ini di Pelabuhan Kamal Madura. Nah ini saya play. Moga-moga suaranya bisa masuk karena saya pakai earphone. Ngeri ya Pak ya. Suara ngeri sekali nih. Ini luar biasa nih. Ini seperti ini ya, dasar. Oke, terus masih satu lagi Mas. Nah ini penting ini Mas. Nah ini Mas Agung harus menjelaskan ini. Ini penampakan seperti bulan tapi kok kayak tumpuk-tumpuk. Nah ini gimana Mas penjelasannya Mas? Itu kan yang saya ceritakan kemarin, mungkin itu kesalahan kamera atau kejujuran kamera Pak ya. Tapi kalau dilihat secara detail sih memang kelihatan 3. Jadi bukan kelihatan 2 tapi kelihatan 3. Nah, tapi masalahnya gini Pak, memang ini kan di selatan kita ini lagi ada suatu perayaan besar. Sehingga untuk menghormati perayaan tersebut kan ini Sang Hyang Bathara Kamajaya sama Sang Hyang Bathari Ratih kan memang merencanakan untuk menghormati dengan cara mengajukan bulan purnama, sehingga purnama akan dimajukan sekitar, kalau nggak salah, saya salah hitung Pak ya, karena ini
nama harinya, nama ininya kan beda ya dengan di kita ya. Nama bulannya juga beda itu, jadi ada perhitungan yang beda antara sini dan sana itu. Cuman kalau saya hitung menggunakan Cipoa Pak, semoga saya nggak salah hitung, itu purnama akan dimajukan 5 hari Pak, jadi di tanggal 19 gitu, karena di sana lagi ada perayaan besar sejak tanggal 12 kemarin. Gitu, dan efek dari perayaan tersebut di alam sana gitu Mas. Oh, bukan di alam sana, Maung sana itu bukan gaib kok. Jadi Atlantis lagi ada perayaan memang. Sehingga kalau kelihatan seperti ada meteor yang aneh, ini kipas angin ini kenceng banget. Sama ini bau sambelnya masih nyengat, jadi masak nasi goreng ke sambel lomboknya banyak banget, jadi biar nggak ngantuk Mas. Biar nggak ngantuk. Itu kalau kelihatan ada banyak hal yang aneh di bumi, memang jadi wajar karena memang di sana lagi ada perayaan besar dan mereka mulai akan secara bertahap menunjukkan diri mereka ada gitu kan Pak. Ya monggo dititeni aja apakah saya salah hitung apa tidak, tapi kalau saya tidak salah perhitungan saya seharusnya purnama akan maju menjadi tanggal 19 bukan tanggal 24. Jadi maju 5 hari Pak ya. Nah, versi menyan ya, bukan versi meteorologi geofisika ya, bukan versi astronomi ya. Tapi ini versi menyan. Purnama akan maju 5 hari menjadi tanggal 19. Kiranya begitu. Kalau saya nggak salah hitung tuh. Nah, kalau Cipoa saya nggak salah ya. Oke. Nah, mengenai yang double ini gimana Mas? Seperti kayak tumpuk. Ya karena memang di belakangnya ada balai kambang Pak. Dan balai kambang itu gede. Balai kambang itu bukan kapal kecil. Jadi gedenya sama bumi aja belum tentu kalah gede gitu loh. Gitu. Itu dibangun kan pertama kali di zaman Mahaprabu Kandiawan, terus kok Kandiawan sih siapa tuh namanya? Sama Mahaprabu Kano. Sama Mahaprabu Kano dan beberapa. Makanya kan negara yang punya istana balai kambang cuma negara kita, Pak. Yang lainnya kan nggak jelas istana balai kambangnya. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin karena saya nggak pernah baca sejarah negara lain gitu. Ini kalau dilihat dari belahan bumi lain, Mas Agung, penampakannya seperti ini juga atau hanya dari sisi Nuswantara aja? Saya belum tahu, karena belum bertanya ke teman-teman yang di luar sana. Wah, ini sambelnya ampun. Oke, Mas Agung. Saya rasa cukup ya. Nanti kalau rekan-rekan kurang puas, nanti kita bahas di Zoom 2 minggu lagi yang sedang disiapkan Mas Nogo. Ini sudah ada 124 menyaners yang sudah join, Mas Agung. Kita bisa mulai ya, Mbak Denok ya. Oke, jadi malam ini masih rangkaian Jaya Anggada Balik yang dimulai dari seri ke-55 Gelora Sabdo Palon dan Noyo Ginggong. Jadi rekan-rekan yang baru join, silakan potongan karena Atlantis Series ini banyak bahasanya. Jadi ini bahasan Jaya Anggada Balik ini kita mulai dari seri 55, malam ini 43 plus 1 slide. Kita mulai dari slide pertama. Silakan Mbak Deno. Nggih Pak Marius matur nuwun. Bumi adalah salah satu planet yang berada di antara dinginnya alam raya. Kayaknya nggak perlu dijelasin ya Mbak ya, udah jelas deh. Langsung dilanjut aja nomor 2. Sehingga daerah yang jarang terkena panas, baik dari dalam maupun luar bumi, akan cenderung membeku. Daerah terus dilanjut. Monggo nomor 3. Daerah paling dingin yang terluas adalah Antartika. Paling tidak itu kata pakar saat ini. Ya, karena saat ini yang bisa dilihat itu kan, Mbak. Tapi kan kita belum tahu, karena ada banyak daerah yang masih ditutupin saat ini kan. Sehingga apakah itu iya atau enggak, nah itu nggak tahu. Tapi paling tidak berdasarkan pelajaran saat ini itu gitu. Pelajaran-pelajaran di sekolah maksudnya. Nggak lanjut, Mbak. Walaupun tidak seluas kutub selatan bumi, daerah terdingin lainnya adalah kutub utara bumi. Ya, itu nggak aneh. Dilanjut aja, Mbak. Beberapa daerah dengan ketinggian maksimal
seperti puncak gunung yang tinggi juga bisa menjadi daerah yang sangat dingin. Walaupun ini harusnya aneh ya, karena kan yang namanya panas itu, kalau saya dari waktu saya masih sekolah dulu di ilmu pengetahuan alam ya, tapi nggak tahu dinamain pengetahuan alam atau ilmu pengabdian alam ya, yang benar atau ilmu pencuekan alam. Karena gini, katanya kan yang namanya panas itu bergeraknya ke atas. Terus udara yang berat, yang mempunyai berat jenis lebih tinggi itu berarti kan udara dingin ya, harusnya kan bergerak ke bawah. Tapi kenapa yang dingin tetap bertahan di atas dan yang panas tetap bertahan di bawah gitu kan? Jadi sebenarnya aneh sih. Tapi ya nggak tahu ya, itulah yang terjadi saat ini gitu. Dan nggak tahu itu sesuai dengan teori yang beredar apa tidak, tapi nyatanya alam bertindaknya seperti itu kan. Oke, lanjut Mbak. Ini di open mic kayaknya dibahas juga Mas ya dengan Mas Daan. Iya, iya dibahas juga Pak. Karena sebenarnya kan aneh toh Pak, karena kan terbentuknya angin laut menuju ke darat itu kan katanya pada saat-saat siang hari daratan terkena sinar matahari, maka di daratan panas. Karena di daratan panas, maka udara di daratan bergerak menuju ke atas. Itu loh, ada kata-kata itu loh, udara panas bergerak menuju ke atas gitu kan. Karena di daratan kosong udaranya nggak ada, maka kemudian diisi udara dari laut, sehingga angin dari laut bergerak ke arah daratan. Nah, terus udara di laut kosong, maka udara dari atas yang udara dingin turun ke bawah. Nah, itu ada kata-kata gitu, udara dingin turun ke bawah. Karena udara di atas laut kemudian kosong, maka udara panas yang di atas tadi bergerak menuju ke laut yang atas gitu. Nah, tapi kan pernyataan pakar kan begitu, udara panas itu bergeraknya ke atas. Bahkan kalau Pak Marius ngerokok aja kan asap panasnya bergeraknya ke atas, nggak ada asap bergerak ke bawah toh Pak. Nah iya, itu kan. Tapi kan masalahnya kenapa makin ke atas makin dingin? Kenapa udara dingin itu nggak mau bergerak ke bawah dan udara panas yang di bawah nggak mau pindah ke atas gitu kan? Itu masalahnya kan. Terus dilanjut, Mbak. Daerah yang dingin atau terlalu dingin tidaklah akan sanggup menyokong kehidupan, karena kehidupan butuh panas. Namun, daerah yang terlalu panas juga tidak bisa menyokong kehidupan. Ya, karena kehidupan itu bisa berlangsung langgeng itu kalau suhunya tepat gitu, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin gitu. Kalau terlalu panas ya nggak bisa sesuatu hidup, kalau terlalu dingin ya nggak bisa gitu. Monggo dilanjut dulu Mbak. Daerah yang panas atau terlalu panas akan membuat air menjadi sesuatu yang langka karena akan cepat menguap. Apalagi, Terus, Mbak? kalau api muncul dengan jumlah yang cukup banyak, yang ada justru akan membasmi kehidupan di bumi. Ya itu. Jadi kan di sini berarti kan kondisi api yang ada ini harus terkendali ya, jangan terlalu besar, tapi dibutuhkan. Tapi juga jangan terlalu besar. Tapi harus ada, karena kalau tidak ada juga orang nggak bisa hidup. Butuh juga, panas itu kita butuhkan juga, tapi panas yang over juga tidak kita butuhkan. Jadi harus semuanya itu harus serasi gitu. Oke lanjut Mbak. Kayak kompor Mas ya, kayak kompor ya. Kompor nggak boleh terlalu gede dan terlalu kecil ya. Kalau pakai kalau kita masak kan kita tidak perlu pakai tanur untuk peleburan baja atau Pak. Iya kan, gitu kan. Tapi juga kita nggak bisa masak kompor pakai lilin yang kecil gitu loh. Masak sayur untuk masak bakso satu dandang pakai satu lilin itu juga lama banget gitu kan. Jadi harus tepat pada ininya lah. Yang dibutuhkan gitu loh. Panas ya diperlukan sebatas yang dibutuhkan gitu. Oke lanjut. Api juga bisa muncul dari gunung yang meletus, yang mengeluarkan lava pijar yang sanggup membakar apapun. Selain panas yang keluar berupa api, bisa juga keluar panas yang berupa awan panas. Di Jawa dikenal sebagai wedhus gembel. Ya di sini kan api itu yang berasal dari alam macam-macam kan. Ada yang bisa datang dari gunung berapi, dari dalam tanah, dari atas, dari manapun. Jadi ini kita harus mengerti dulu polanya api dari mana, dan setelah itu kita harus ngerti yang bawa siapa, dan setelah ngerti yang bawa siapa, berarti polanya seperti apa, mantranya seperti apa, dan bagaimana menguasainya gitu kan. Oke lanjut Mbak.
Maka sudah tugas dari manusia untuk menjaga alam raya ini agar semua makhluk bisa hidup dengan nyaman. Ya, kalau kalau kita nggak ada gunanya untuk apa gitu. Jadi kita diciptakan kan memang semua makhluk diciptakan ada gunanya termasuk manusia. Sehingga ya kita diciptakan sebagai makhluk dengan derajat yang cukup tinggi ya harus bisa menguasai ini semua. Jangan cuma memitoskan aja bisanya gitu. Oke, lanjut. Mas Agung tadi bilang diciptakan. Jadi Mas Agung aliran bahwa kita ini tidak evolusi atau gimana Mas? Kok diciptakan? Kalau dikatakan evolusi itu kan aneh toh Pak. Kalau seperti yang saya bahas di open mic yang hari ini di-upload, itu kalau manusia dari manusia kera dari kera, kan lucu. Yang punah kok yang di tengah. Harusnya punah itu kan yang paling primitif. Kalau yang punah yang dikatakan yang paling nggak bisa beradaptasi, berarti kan manusia kera itu di awal. Berarti setelah itu berarti manusia menjadi kera atau kera menjadi manusia. Setelah itu gitu kan Pak. Jadi teori ini layak dipertanyakan dan ya harusnya orang mulai berpikir ulang gitu loh bahwa betul nggak sih nenek moyangnya itu kera, tapi ya itu hak asasi masing-masing orang. Kalau misalkan mengakui nenek moyangnya itu kera ya kita nggak bisa melarang toh Pak. Tapi kalau kita kan tidak mengakui itu. Nah terus kalau dikatakan kita memang dari tradisi di Jawa, kalau saya orang Jawa ya, jadi saya melihat dari tradisi di Jawa, terutama di pewayangan Jawa, kan emang manusia itu udah anak turunnya para dewa, toh Pak, jadi bukan dari manusia kera dan bukan dari kera gitu. Dan ada cerita di pewayangan ada manusia kera, seperti Anoman, terus Subali, Sugriwo dan sebagainya itu memang ras lain. Ras lain itu ya berarti memang jenisnya lain gitu loh. Tapi kan itu kan termasuk asumsi. Jadi kan hak masing-masing orang untuk mengakui siapa nenek moyangnya. Kalau ada orang yang sangat yakin dan percaya bahwa nenek moyangnya itu munyuk kan nggak bisa dilarang Pak, itu hak mereka gitu. Tapi kalau kita ya enggak. Tapi kalau ada yang mau percaya itu ya monggo gitu. Tapi kalau saya mengakui sesuai dengan cerita yang ada di pewayangan Pak, gitu Pak Aris. Iya, oke. Lanjut Mbak Dina. Oke. 13. Setiap kehidupan butuh suhu yang pas, maka alam tidak boleh terlalu panas atau terlalu dingin. Itu sudah jelas ya. Tapi jangan lupa ada makhluk tertentu yang justru tidak tahan pada temperatur yang pas untuk kita. Jadi makhluk itu semuanya punya kapasitas sendiri-sendiri ya. Seperti penguin gitu. Kalau kita bawa ke daerah tropis ya lama-lama akan mati ya karena dia butuh udaranya yang sangat-sangat dingin kan. Tapi juga misalkan hewan di padang pasir kalau kita bawa ke kutub atau kita bawa ke tropis ya mungkin tidak setahan kalau dia memang habitatnya di tempat itu gitu kan. Jadi ya kita tidak bisa saling memaksa. Kalau memang butuhnya panas ya biar dapatnya panas. Kalau butuhnya dingin ya biar dapatnya dingin. Tapi kalau kita butuhnya udara yang sedang ya kita mengusahakan supaya di negara kita itu suhunya sedang di mana gitu kan. Oke lanjut Mbak. Maka sangat diharapkan campur tangan manusia agar alam raya ini menjadi sangat indah untuk semua kehidupan. Sehingga manusia harus bisa mengontrol suhu di tempat yang ada kehidupan. Ya, di sini kan paling tidak dalam satu ruangan manusia sudah bisa mengontrol ya. Ruangan itu macam-macam, bisa dalam mobil itu ada AC, di dalam rumah bisa ada pakai kipas angin kayak atau pakai AC gitu. Suhu kan bisa kita atur sesuai dengan yang kita mau. Tapi masalahnya alam itu menghendaki tidak cukup cuma segitu gitu loh. Di luar pun harusnya suhu ini bisa kita kendalikan sesuai dengan yang diharapkan untuk kehidupan makhluk hidup yang lain. Jadi kan kita egois kalau cuman di dalam kamar kita yang kita bikin udaranya nyaman, teman-teman di luar enggak gitu kan. Oke lanjut dulu Mbak. Peran serta manusia sangat diharapkan oleh para sanghyang, sehingga beberapa batara yang salah satunya adalah Sanghyang Batara Wisnu pernah diperintahkan untuk turun dan mengajari manusia
untuk menjaga kestabilan suhu di Arcapada dengan tujuan agar semua makhluk bisa hidup dengan baik. Ya, karena di sini memang Bathara Wisnu tahu persis bahwa tidak bisa semuanya di suhu ruangan yang kita nyaman. Tapi juga ada suhu yang harus terlalu dingin dan harus ada suhu yang terlalu panas. Karena memang makhluk itu macam-macam. Sehingga aturan itu yang Bathara Wisnu ajarkan ke manusia pada maksa itu gitu. Supaya kita tidak memaksakan bahwa tempat yang butuh dingin kok dikasih panas, atau tempat yang butuhnya panas kok dikasih sedang gitu, enggak, supaya seperti itu. Jadi supaya serasi dengan kondisinya. Oke, lanjut, Mbak. Selain mengajarkan kepada manusia, para sangyang juga akan mengawasi penggunaan dari kekuatan alam yang bisa untuk mengatur panas dan dinginnya bumi. Nah, disinilah makanya diturunkan beberapa kekuatan, dan kekuatan itu yang dipakai untuk mengatur panas dinginnya alam. Oke, lanjut dulu, Mbak, daripada nanti nabrak yang setelahnya. Oke. Saat ini beberapa kekuatan alam memang sedang dititipkan di Atlantis, dan penitipan tentunya ada batas masa habisnya. Maka, begitu tiba saatnya, kekuatan alam itu akan dikeluarkan dari tempat penitipan. Ini hampir sama dengan cerita-cerita yang sebelumnya ya. Jadi memang semuanya itu ada masanya. Penitipan itu ada masa habisnya kan. Sehingga harus dikembalikan, dan karena mereka tidak suka nge-HI sesuatu punya orang. Jadi memang ya kalau sudah saatnya dikembalikan ya akan dikembalikan. Oke, lanjut dulu, Mbak. Mas Agung, saya kok jadi ingat kata-kata Bung Karno ya, yang sambil nunjuk telunjuknya, kutitipkan bangsa dan negara ini kepadamu. Itu apa juga sandi, Mas? Kok ada kata-kata titip? Memang iya, Pak. Memang iya. BK itu sangat itu. Bahkan beliau tidak mengkoreksi lagunya W.R. Supratman kan. Karena dia tahu persis ada kata-katanya kan, di sanalah aku berdiri, Pak. Bukan di sinilah aku berdiri gitu kan. Jadi kan dititipkan di sana sebenarnya kekuatan itu. Oke, Mbak, lanjut. Oke. Atlantis sangat paham bahwa kekuatan alam tersebut memang harus dikembalikan bila saatnya tiba. Karena itu, memang milik para Mahaprabu di Nuswantara. Ya, walaupun sebenarnya mereka juga bingung karena diserahkannya ke siapa. Karena sampai dengan hari ini kan memang yang harusnya menerima itu belum kelihatan ya. Nggak tahu apakah mereka sudah ngerti siapanya, ya nggak ngerti ya. Tapi paling tidak untuk saat ini kan untuk di kita belum bisa kelihatan siapa. Yang jadi masalah kan ini memang harus dilepas dulu supaya supaya tidak menjadi monopoli satu orang gitu. Jadi supaya semua orang mencoba dulu gitu, supaya kelihatan dewa itu adil. Tapi lanjut dulu aja, Mbak. Ya. Sehingga sangat diharapkan oleh alam raya ini agar kekuatan alam yang bisa mengatur panas tersebut bisa ditangkap oleh salah satu orang dari peradaban kita. Ya, itu sudah jelas ya kayaknya. Dilanjut dulu, Mbak. Tapi tentu juga harus ada kemauan dalam menangkap sang kekuatan alam tersebut. Jadi bukan hanya menunggu, tapi proaktif mencarinya. Ya. Di sini ini kan kadang-kadang ada beberapa istilah yang saya tuh agak-agak bertanya ya. Misalkan misalnya cita-cita aja gitu. Orang ngomongnya kan mengejar cita-cita atau kesempatan, menunggu kesempatan, mengejar kesempatan. Tapi apakah betul hanya menunggu dan mengejar? Apakah tidak menangkap kesempatan yang benar gitu kan? Dan seperti halnya ini kan, apakah hanya menunggu atau hanya mencari atau hanya mengejar, tapi nggak menangkap gitu. Yang paling penting kan bagaimana menangkap ini kan, supaya ini bisa dipakai untuk kemakmuran semua makhluk yang ada di bumi gitu. Oke, Mbak, mengerti lanjut. Okay. Salah satu penyebab panas yang bisa berbahaya kalau dibiarkan lepas adalah Sang Aji Kumbalageni. Ya, ini Aji Kumbalageni itu memang salah satu yang dimiliki oleh para Mahaprabu zaman dulu. Nah, itu kenapa kok dimiliki? Karena logikanya itu kalau itu dilepas, maka daerah kita kan berubah menjadi panas banget. Makanya ditangkap supaya panasnya itu tidak keluar. Jadi dipegang oleh beliau. Jadi malah justru beliau lah yang merasakan kepanasan setiap hari. Itu yang namanya pengorbanan beliau waktu itu gitu.
merasakan panasnya dalam dirinya sendiri, sementara orang lain jadi nyaman, tapi dia yang kesiksa sendiri karena merasakan panasnya itu. Oke Mbak, monggo dilanjut. Bentar Mas Agung, saya tanya. Kalau di Timur Tengah yang padang pasir dan panas, apa itu berarti aji kumbolo geninya tidak bisa dikendalikan? Saya tidak ngomong masalah Timur Tengah Pak ya, cuman Timur Tengah itu kan ada sesuatu hal yang aneh, nanti akan kita bahas di open mic sih itu. Tapi tidak Timur Tengahnya, tapi yang menyangkut padang pasirnya itu nanti. Jadi tidak saya ceritakan di sini sekarang ya. Cuman masalahnya gini Pak, jika memang ada yang sanggup untuk mengambil sesuatu hal yang panas di sana kemudian membawa dalam dirinya itu, maka seharusnya daerah itu jadi nggak panas. Itu ada di cerita pewayangan kita Pak. Dan raja-raja kita zaman dulu mengorbankan dirinya dengan cara seperti itu. Jadi mending dia yang kepanasan, tapi masyarakat satu negara tidak merasakan panasnya lagi gitu, tapi merasakan udara yang nyaman gitu. Oke, monggo dilanjut. Gimana, ada pertanyaan lagi Pak? Enggak cukup. Menarik. Oke, kita lihat nanti di open mic. Silakan ya, Pak. Selain bisa menyebabkan panas, aji kumbolo geni juga bisa digunakan untuk menyirnakan bangsa berkasaan yang mengganggu manusia. Ya, karena memang mereka kalahnya sama itu ya untuk perkasaan itu. Jadi kan makanya dalam orang ketika mau moksa yang terakhir, setelah 63 dari saudara kita itu dipanggil keluar satu persatu, dimasukkan dalam kumbolo geni supaya kembali. Jadi supaya tidak ini. Begitu juga dengan perkasaan, ya dihabisinnya pakai itu, bukan diesemi ya, bukan disenyumi gitu, tapi dengan kumbolo geni kalau zaman dulu. Oke, mungkin dilanjut Mbak. Aji kumbolo geni juga merupakan salah satu kekuatan yang biasanya digunakan untuk menghilangkan raga saat akan kembali ke Sang Pencipta. Ya Pak, karena itu adalah salah satu dari rangkaian sastra Mandologiri yang digunakan untuk moksa kan, untuk kembali seraga-raganya. Jadi ya memang nenek moyang kita dulu kan tidak kalau pulang ya pulang gitu, jadi seraga-raganya dibawa pulang. Beda dengan orang yang sekarang raganya ditinggal. Oke Mbak, lanjut. Semua jenis raksasa, bahkan sang yang Betari Durga, sangat takut kepada pemilik aji kumbolo geni. Maka aji kumbolo geni ada dalam sastra Mandalagiri. Ya, itu dalam cerita Sudomolo ada itu cerita itu. Jadinya mungkin kalau pengen lebih detailnya kenapa Betari Durga itu takut dengan kumbolo geni, monggo dilihat di sastra Sudomolo. Ya, semoga bisa mendapatkan yang asli tapi. Oke, monggo dilanjut Mbak. Sang aji kumbolo geni adalah kekuatan alam, sebuah terapan, bukan sekedar kata-kata indah ataupun kata-kata bijak. Nah ini kan kadang-kadang yang namanya mantra itu diarti-artikan terus malah diterjemahkan nggak jelas ya. Padahal yang namanya mantra itu kan memang tidak untuk diartikan ya. Karena mantra itu password. Seperti halnya Windows kalau diganti jendela ya nggak akan jalan. Karena walaupun artinya sama tapi ya passwordnya itu Windows, bukan jendela gitu kan. Jadi kadang-kadang di sini yang namanya filsafat ini yang menjauhkan kita dengan tradisi. Jadi kalau dulu saya pernah debat dengan beberapa orang namanya apa ya, Dharma, lupa namanya saya. Itu orang filsafat, katanya kalau mau belajar filsafat itu belajar filsafatnya dulu lah. Menurut saya malah salah, kalau belajar filsafatnya itu malah nggak nyambung semua ya. Jadi yang menurut saya kalau belajar filsafat yang dapat nanti akan menjadi baik tapi nggak jadi sakti. Yang jelas pasti itu kalau belajar filsafat. Mau dilanjut Pak. Manusia yang akan menerima harus sanggup mengukur kemampuannya atau tidak. Karena memang sangat berbahaya. Seperti yang sudah dijelaskan di seri 55 dan 56. Kalau kita menerima kumbolo geni itu kan berarti kita ada hawa panas yang kita masukkan ke dalam diri kita ya. Itu ada banyak hal yang harus kita kita mengerti bahwa
satu, kita juga harus menjaga jarak terhadap orang lain. Karena apa? Kalau itu sampai hawa panas itu tidak sadar keluar dari badan kita, kan orang di sekitar kita juga bisa jadi apa? Bisa jadi berantakan gitu kan, bisa hangus mendadak gitu. Maka zaman dulu yang namanya Mahaprabu itu ada di Dampar Kencono, dan kemudian agak jauh itu baru Mahapatihnya kan. Baru setelah itu tempat Piswanan yang lain itu untuk Para Tumenggung agak jauh lagi dari beliau gitu. Memang harus ada jaraknya, karena kalau nggak ada kalau terlalu dekat kasihan Para Tumenggung dan Adipati dan yang lain-lain, karena nggak akan sanggup terlalu dekat dengan Sang Mahaprabu. Oke, monggo dilanjut Mbak. Jadi yang akan menerimanya memang harus ada orang yang sanggup berkorban bagi kehidupan orang lain. Ya, ini memang sesuatu hal yang mulia sih sebenarnya kalau bisa menerima ini, karena kan berarti bisa mencegah terjadinya. Kalau zaman sekarang sih mungkin ya, dikatakannya pemanasan global yang kelewat panas gitu kan. Ya semoga aja ada yang bisa sanggup menerima itu gitu. Oke, lanjut Pak. Karena menyimpan api dalam diri manusia bukanlah suatu hal yang nyaman. Ketika orang lain merasa sejuk, maka sang penerima aji Kumbolo Geni yang akan menderita karena menyimpan api alam dalam dirinya, sehingga api tersebut tidak merusak alam raya. Jadi memang ya itu, ya namanya punya Kumbolo Geni itu ya seperti itu. Jadi orang lain mungkin melihatnya dia sakti banget, ya megang besi aja bisa meleleh gitu. Ditembak pelurunya baru berapa meter sudah tidak bisa mencapai dirinya gitu, karena sudah meledak sebelum mencapai dirinya. Karena seperti yang bisa dilihat di beberapa tempat itu, misalkan kayak batu diinjek sampai meleok gitu, padahal batu itu kan kalau diinjek sampai seperti itu berarti kan panasnya pasti berapa ribu derajat gitu kan. Kalau orang bisa melelehkan batu sampai telapak kakinya sampai bisa nyiplak di batu itu kan pasti di atas 1000 derajat itu. Kalau di atas 1000 derajat atau enggak 1000 derajat deh, misalkan 500 derajat aja itu kan orang mendekat aja mungkin dalam jarak 2 meter aja pasti akan merasakan panas yang setengah mati kan. Itu orang mendekat aja udah kayak gitu. Sehingga ini kan orang yang harus kuat prihatin dan ini kan sanggup menerima itu, serta ya harus bisa ngerti bahwa dia berbahaya kalau terlalu dekat sama orang lain gitu. Jadi bukan sombong, bukan karena dia angkuh, karena dia harus menjauh dari banyak orang, tapi ya memang dia harus ada di tempat yang khusus. Karena kalau tidak begitu orang lain yang akan celaka karena terlalu dekat sama dia. Gitu. Makanya di pewayangan selalu digambarkan Mahaprabu itu selalu ada jaraknya dengan waktu Piswanan, nggak akan dekat kecuali dengan orang-orang yang sanggup menerima itu. Gitu, harus Mbak. Diisolasi Mas ya, harus di social distance ya, diisolasi. Ya harus social distancing banget Pak itu. Silakan Mbak. Yeah. Maka pemegang aji Kumbolo Geni pasti akan sangat mudah marah karena keberadaan api dalam dirinya. Disinilah sangat diuji kemampuan agar tidak menggunakannya bila tidak diperlukan. Sehingga orang di sekitar pemegang aji Kumbolo Geni harus sanggup menenteramkan sang pemegang. Makanya kan di sini sangat beda banget ya. Kalau orang kan selalu ngomong bahwa orang harus sabar, harus makanya beda banget ya. Makanya kan orang-orang sakti yang di Indonesia kayak Werkudara itu kan sifatnya orangnya senggol murut jawil mubal kan, bukan tipe-tipe orang yang lemah lembut dan ini gitu loh. Seperti yang diceritakan banyak orang bahwa untuk bisa sakti harus sabar, harus ini, enggak. Sangat jauh dari itu. Makanya orang yang megang ini biasanya nggak bisa sabar karena memang ya dia menghadapi hawa panas yang setengah mati. Makanya sekitarnya lah yang harusnya bisa membuat dia menjadi tidak marah. Dan kalau marah memang bahaya sekali. Tapi kalau dia marah dan merusak semuanya berhadapan sama Bathara Wisnu. Menurut cerita wayang. Begitu. Monggo dilanjut Mbak. Dan pemegang aji Kumbolo Geni jangan ditantang. Karena begitu mengamuk, maka bisa selesai semuanya. Itu menurut pewayangan ya.
kan sekarang ini masih belum jelas siapa yang akan pegang dan siapa yang bisa pegang. Jadi dasar ceritanya seperti itu. Karena memang apa namanya beda dengan ajaran yang sekarang. Ajaran yang sekarang kan katanya apa-apa itu dasarnya kesabaran. Kalau ini tidak, bukan kesabaran, tapi memang dasarnya itu ngerti dan tidak gitu kan. Gitu Mbak, monggo dilanjut. Oke. Selain itu juga ada Sang Aji Paneluh Brojo yang bisa digunakan untuk membuat besi menjadi lebur. Ini lebih besar lagi. Dan biasanya radiusnya lebih besar lagi loh seperti ini. Jadi kalau Kumbolo Geni biasanya kan mungkin hanya sekitar 5-10 meter radius orang boleh mendekat ya. Dan kalau ketika dia lerem berarti mungkin orang bisa mendekat sampai jarak sekitar 2 meter. Tapi kalau Paneluh Brojo nggak bisa. Jadi harus lumayan jauh. Harus lumayan benar-benar jauh, harus di atas 15 meter itu. Makanya zaman dulu jangan kaget ketika ada seorang senopati maju perang, itu biasanya pasukannya itu minimal di jarak 5 km di belakang. Jadi bukannya prajurit di depan. Jadi justru prajurit itu di belakang 5 km paling tidak. Karena supaya tidak terkena Jaya Kawijayanya si Senopati Agung yang lagi maju perang. Monggo dilanjut, Mbak. Bahkan batu bisa melunak bila diinjak oleh yang memiliki Aji Paneluh Brojo. Ya ini sama dengan tadi, cuman ini lebih besar ya. Jadi kalau nginjek batu ya nggak selama orang yang punya Kumbolo Geni. Kalau Kumbolo Geni kan diinjek berapa menit gitu baru meleok gitu kan, baru bentuk mencetak kaki kita gitu. Tapi kalau Paneluh Brojo sekali injek aja pasti udah langsung beres itu, bentuknya langsung seperti itu. Lanjut Mbak. Sebaiknya tidak sebentar. J. Jadi saya ini juga punya aji-aji ini Mas. Nih saya gedekan. Jadi saya, wah ini nggak kelihatan ya. Ini tulisannya Giri Lawu. Nah, cuman ini tadi saya suruh moto nggak. Ini sebetulnya kaki saya Mas. Ada telapak. Oh. Iya, jadi puluhan tahun lalu sebelum Mas Agung cerita saya sudah punya. Ini ada telapak. Ini ada tanggalnya. Sebetulnya ini tadi, wah ini gara-gara COVID pandemi jadi nggak karu-karuan sekarang Mas, ininya tamannya rusak. Nah, ini sebetulnya ada kaitannya dengan Mas Agung dan Mas Nogo. Ingat nggak Mas tempat ini? Ya ingat lah Pak. Nah ini batunya di bawah sini, batunya ini, yang tadi. Oh. Posisi ini di sebelah kanan. Gitu. Ingat nggak ini? Ingat, tapi beda loh Pak antara batu kali dan semen. Kalau batu andesit itu kan beda ya, strukturnya lain dibandingkan dengan semen. Nah, kalau dicor semen kan lain Pak. Ayo. Nah ini Mas. Jadi ini tempat kita waktu dulu ngadain gathering itu Mas, inget nggak? Iya, tahu. Iya. Ya, dulu teman-teman Turonggo Seto ya, ada sekitar 70. Itu tahun berapa ya? Saya cari fotonya udah nggak ketemu tuh. Mungkin lupa saya ketemu, Pak. 2000 berapa ya? 2013 gitu kalau nggak salah. Iya. Jadi rekan-rekan penyanyi kita pernah ngadain acara offline dulu. Di sini di lantai 2 ini. Oke, kita lanjut Mbak Dino. J. Sebaiknya tidak terlalu dekat dengan pemilik Aji Paneluh Brojo karena bisa sangat berbahaya. Maka orang yang memiliki Aji Paneluh Brojo juga akan berusaha menjaga jarak dengan orang lain di sekitarnya. Sangat berbahaya bagi orang yang berada di dekatnya apabila secara tidak sengaja sang pemilik Aji Paneluh Brojo mengeluarkan suhu ribuan derajat Celcius. Itu sudah jelas ya, sudah dijelaskan tadi ya kayaknya. Tapi ya itu tadi, monggo terserah kalau ini dianggap mitos apa tidak ya itu haknya masing-masing. Tapi di zaman dulu itu ada beneran gitu kan. Dan mungkin tidak sampai hanya zaman dulu loh, kalau kita melihat di beberapa pedesaan itu beberapa orang-orang tua itu masih kadang-kadang kalau anaknya naik sepeda terus kemudian sepedanya jatuh terus
pipa sepedanya peyok gitu kan dibenerinnya pakai tangan. Jadi bukan dibawa ke tukang ketok magic gitu. Bahkan di beberapa tempat tukang ketok magic masih menggunakan model seperti itu, tapi tidak sebesar Panloh Brojo gitu kan. Pakai diolos pakai tangan gitu, halus lagi gitu. Ada yang begitu kan. Oke Mbak, mengerti lanjut. Maka pemegang aji Panelu Brojo cenderung akan menyendiri, dan itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab dan pengorbanannya. Ya makanya disebutnya kan piningit kan, satria piningit. Ya, kenapa begitu? Karena memang dia harus menjauh dari banyak orang kan untuk sementara ini. Sebelum dia bisa mengendalikan itu semua, kalau dia yang menerima. Gitu. Oke Mbak, mengerti lanjut. Pemegang aji Panelu Brojo pasti bukan dari kalangan yang senang berpesta, karena bisa membahayakan banyak orang. Nah kalau dia berpesta, lagi jingkrak-jingkrak itunya keluar kan habis semua. Bisa kobong semua kan. Ini nggak bisa. Dia bukan tipe orang seperti itu. Memang harus menyendiri. Nggak suka bukan party. menyendiri karena dia bukan menyendiri karena dia suka bertapa, tidak, tapi demi keselamatan orang lain gitu. Mengerti lanjut Mbak. Bahkan alam akan membuat kondisi agar orang saling menjaga jarak sampai benar-benar ada manusia yang sanggup menerima sang aji Panelu Brojo. Agar nantinya semua orang bisa mengerti seberapa berbahayanya aji Panelu Brojo itu. Tapi juga seberapa penting aji Panelu Brojo tersebut. Ya, karena ini kan juga bisa dipakai untuk mengendalikan temperatur bumi ya. Jadi kalau itu dilepas ya ambiar semua, bisa banyak kebakaran di sana sini dan sebagainya gitu. Itu berdasarkan cerita di pewayangan dan berdasarkan dongeng saya ya. Jadi ini anggap aja dongeng loh, jadi jangan dianggap serius. Gitu Mbak, monggo dilanjut Mbak. Maka pemegang aji Panelu Brojo haruslah orang yang sanggup berkorban, seperti lilin yang menerangi sekitarnya sampai dirinya habis termakan api. Ya, di sini kan pertama dia pasti orang yang kesepian ya, karena mendekat ke orang lain kan akan sulit. Karena kalau dekat sama orang lain kan orang lain yang akan celaka kalau dia nggak sengaja. Tapi masalahnya kan kondisinya itu adalah ketika ini sudah kepegang, terus pada saat kepegang itu apakah dia sudah bisa mengendalikan atau belum? Kalau sudah bisa mengendalikan pasti dia akan diizinkan untuk bergabung ke masyarakat luas. Tapi ketika belum ya dia harus menyendiri sampai benar-benar bisa. Kalau tidak ya bahaya benar untuk banyak orang. Karena dia tidak ngamuk cuman lewat aja, itu kan bubar semua kan, baru lewat. Kalau Panloh Brojo bisa sampai lebih dari 5 km itu efeknya. Oke Mbak, mau dilanjut. Tapi alam tetap memberikan pilihan dan tidak ada paksaan, jadi manusia bisa menolaknya. Karena alam sangat menginginkan ada manusia yang dengan legowo menerima kekuatan tersebut, serta bersikap sangat bijaksana setelah memilikinya. Ya, di alam nggak ada paksaan ya. Jadi kalau nggak gini kamu harus gini, apa kalau nggak gini kamu dihukum, enggak. Yang ada mau nggak mau ya sudah orang lain gitu kan. Tapi biasanya alam nggak akan salah pilih. Kalau milih ini biasanya ininya memang yang dipilih itu pertama memang mau dan memang bisa gitu. Jadi memang sudah ini, karena kan seperti halnya yang kita ceritakan masalah pesawat terbang itu dari atas itu kan bisa ngelihat landasannya cukup apa tidak gitu kan, lebarnya cukup apa tidak, panjangnya cukup tapi kalau lebarnya kurang kan juga nggak bisa untuk mendarat, lebarnya cukup panjangnya kurang juga nggak bisa mendarat, harus pas panjang sama lebarnya serta sistem komunikasinya harus ada gitu kan. Nah, sekarang landasannya cukup, lebarnya cukup, tapi sistem komunikasinya nggak ada juga nggak bisa kan. Tetap butuh itu semua kan. Artinya kan kemampuan kontak juga harus ada. Oke, monggo dilanjut Mbak. Sang Satrio Piningit akan dapat jatah paling akhir, agar tidak ada yang menyatakan bahwa dewa itu tidak adil. Juga agar manusia bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu, mana yang hanya merasa bisa tapi tidak bisa merasai, juga yang hanya bisa mengakuinya padahal tidak mampu. Kan banyak yang merasa ngerti Mbak saat ini,
merasa ngerti, bahkan ngajarin banyak orang, tapi sebenarnya itu bener apa enggak kan kita nggak ngerti kan. Nah, di sini nanti alam akan menunjukkan ini semua bahwa oh ini sebenarnya benar-benar ngerti dan benar-benar bisa, atau sebenarnya nggak tahu tapi pura-pura tahu gitu kan. Yang begini ini kan alam akan menunjukkan pada akhirnya nanti. Makanya memang yang benar-benar sanggup harus paling akhir supaya ini ya, supaya dia merasakan dulu paling tidak klebon panas sak menit sekian banyak sekian derajat itu sanggup apa enggak gitu kan. Ya resikonya memang kobong sih. Tapi kalau misalkan dia merasa sanggup kan memang harus dicoba, Mbak. Makanya harus ada yang memang ya harus diusulkan bahwa oh itu kira-kira orang itu gitu kan. Jadi tugas kita kan mungkin itu. Oh kumbolo geni itu loh ya di sana kira-kira orangnya yang sanggup gitu dulu. Oke, monggo dilanjut, Mbak. Agar manusia waspada, maka diajarkan lewat wayang kulit untuk penggunaan indera yang benar dengan mata satu. Ya, memang wayang kulit nggak madep depan, tapi dari samping, sehingga kelihatan matanya satu. Karena memang sekarang ini ya sudah saya ceritakan berkali-kali bahwa kalau kita mau melihat sesuatu hal yang tidak gampang dilihat, itu kan harusnya memang pakai ekor mata. Makanya penggambaran di pewayangan menggunakan ekor mata, makanya matanya ada di samping. Maka yang kalau dari samping kelihatan dua kan aneh, jadi memang kalau dari samping kelihatan satu kan. Oke Mbak, lanjut. Karena tingkat kewaspadaan akan meningkat bila kita bisa menggunakan mata satu kita. Ya. Sekarang nggak cuma sniper ya, bahkan kalau kita mau melihat bintang pun kan ngintipnya ke teleskop itu kan nggak mungkin nggak pakai dua mata kan. Kalau pakai dua mata pasti kurang jelas, pasti pakai satu mata kan. Jadi memang ya mau dianggap salah atau benar, tapi kenyataannya orang kalau menggunakan mata satu itu lebih teliti kok, termasuk menggunakan mikroskop dan sebagainya gitu. Walaupun saat ini ada mikroskop ya pakai dua mata, tapi kalau mata satu dipejamkan pasti lebih jelas. Oke Mbak, lanjut. Karena mata satu akan lebih gampang dipakai untuk mengenali apapun dengan mudah, baik yang benar maupun yang salah, tapi tentu dengan latihan yang tepat dan cukup. Ya, karena kalau misalkan kita asal gunain aja ya belum tentu kelihatan kan. Tapi masalahnya kan ya itu tadi ada masalah kesiapan mental juga kan. Karena melihat sesuatu hal yang tidak wajar, yang tidak umum dan tidak biasa dilihat orang itu kadang-kadang kan tidak semua orang sanggup ya. Yang ada malah pingsan nanti kalau melihat yang aneh-aneh gitu. Jadi memang itu semua butuh latihan dan butuh kalau dalam bahasa Jawa itu harus tatak, tangguh, terengginas, tutup gitu kan. Jadi biar tidak terkejut dan tidak takut dan tidak minder dan tidak ini ya, jangan sampai terjadi itu misalkan gini. Kalau ya ini cerita kita zaman kecil dulu ya. Kalau zaman kecil dulu itu kan anak-anak itu karena nggak ada mainan sehingga kadang-kadang kita itu bikin kayak nini towoan gitu tau Mbak, zaman aku kecil dulu itu kan biasanya kan nini towo ini pada saat kita bikin dari batok kelapa yang kita kasih tangan, kita kasih baju, terus setelah itu kan kita ngejar-ngejar makhluk-makhluk aneh gitu kayak kuntilanak dan sebagainya, Pak, yang lucu-lucu gitulah. Kita masukkan supaya itu bisa nari-nari gitu. Jadi kalau zaman dulu tuh kita ngertinya kan kalau kuntilanak itu kalau kita kejar sampai kabur karena dia mau kita pakai untuk bikin mainan kan. Kemudian setelah itu supaya gampang nyarinya lagi maka kita batasin suatu tempat gitu, kita minta tolong Cidangyang supaya dibatasin wilayah itu, jadi di situ tempat kita buang mereka, jadi dikatakan tempat anak buang jin gitu. Ya cuman saya terkejut ketika saya kembali ke desa saya saat ini kan itu semua berubah ya. Orang seusia saya sekarang lihat kuntilanak takut, terus kemudian daerah itu dikatakan tempat jin buang anak, kan kebalik banget. Jadi di sini juga ada masalah mental kan di situ. Tidak semua orang sanggup gitu. Tapi kesanggupan itu bisa dilatih kan sebenarnya, bukan sesuatu hal yang tidak mungkin gitu, bahwa ya memang alam ini manusia yang harus ngatur, dan ngatur itu butuh keberanian, dan keberanian itu berarti kita tidak takut dengan apa yang kelihatan, yang bisa kita lihat gitu kan. Dan yang bisa kita lihat ini harus yang kita atur, bukan kemudian
kita tinggal kabur. Jadi ingat loh ya, bahwa kita tuh harus ngatur, bukan tinggal kabur gitu Mbak. Apalagi ditinggal pingsan, lebih salah lagi loh. Ditinggal pingsan lebih salah lagi. Oke, mau dilanjut Mbak. Ya, ini yang terakhir. Kridaning sang dahono, arsa mradaping arcapada, kadya kridaning sima, amargi kagiring dening angin-angin, tumuju kamulyaning Tribhuwana. Ini nggak perlu diartikan ya, karena ini kata-kata dari saya kepada sana. Jadi bukan saya aja sih, dari beberapa teman yang di Atlantis Series ke sana untuk menyatakan bahwa memang kita ngerti sana juga ngikutin acara ini kan. Jadi paling tidak ya inilah kata-kata dari kita ke sana gitu, yang menyatakan bahwa kita udah mulai paham kok dengan maksud mereka gitu. Oke Mbak. Nggih, sampun Mas. Oh sampun. Ini sampun telas. masih ada Sandi, masih sama Mas Sandinya dari Mas Nogo nih, Sandi. Ya, cuman itu kan ada kata-kata dahulu kan tumekeng, harusnya kan tumekeng itu lon-lonan sansaya dangu sansaya andodro. Jadi ya namanya dahulu yang lon-lonan sansaya dangu sansaya andodro itu kalau dihadapi ya seharusnya tidak akan menjadi andodro, tapi kalau dianggap mitos ya makin andodro gitu kan Pak Marius. Dan kalau masalah yang sileme perahu gabus sama timbuling watu hitam atau kumambangi watu hitam itu nanti ditunggu saja, karena itu pasti akan terjadi, karena urutan jongkol itu nggak terjadi kan gitu. Gitu Pak Marius. Pak Marius itu kan ada satu gending dari Mas Pardiman ya. Jadi saya izin dulu Rimo Mbak Denok ya, saya mau undang Mas Pardiman. Ya, matur nuwun Pak suwun Marius. ya Mbak, sukses ya kudelnya. Ya, amin. Makasih Mbak. Nggih, sami. Saya invite dulu Mas Pardiman pakai akunnya Mas Daru ya. Daru, oke. Semoga bisa masuk nih Mas Pardiman. Halo Mas. Halo Mas Mario. Halo, Selamat malam Pak. Selamat malam Jumpa Pak. kembali Mas. Selamat malam Mas Agung. Selamat malam. Ya. Ya, Mas Pardiman, saya dapat ini video dari Mas Nogo ya. Cuman saya mohon maaf nggak bisa play di komputer karena filenya tulas nggak tahu. Dan saya agak lupa tadi. Jadi sambil oper itu tadi saya pindah gagal. Jadi coba aja. Ini saya dulu ya, saya awal dulu belajar. Saya Ini enggak kedengaran dengan jelas ya. Nggak jelas. Marius, kurang jelas Pak. Suaranya keputus-putus Pak. suaranya nggak dengar Mas ya? Nggih, nggak dengar. Jadi mungkin lebih baik langsung Mas Pardiman aja langsung Pak. Karena ini menyangkut keadaan yang akan terjadi kan Pak. Itu dari gendingnya. Yang nggak dengar ya saya. Suaranya cuman gendernya doang yang kedengaran sama saya Pak, tapi gendingnya kata per katanya nggak kedengaran Pak. Karena suaranya kenceng Mas.
Iya, tapi di sini ya nggak kedengaran. Guys, suaranya tuh agak putus-putus gitu, Pak. Mungkin di stop dulu aja, Pak. Loh, ini Mas Pardiman kok ya kan Mas? Tadi muter-muter gitu, Pak. Atau coba kalau misalkan sementara nunggu Mas Pardiman, kalau saya yang nyetel gimana, Pak? Mungkin kedengeran nggak ya? Oh iya. Silakan Mas. Ya betul. Dengar nggak, Pak? Gending anunya belum, ini gendingnya belum, baru ininya doang. Dengeran Mas? Iya, iya. Gimana, Mas? Tapi boleh, Mas. Kedengaran nggak tadi? Pak Marius? Tadi, halo Pak Marius. Halo Pak, tadi kedengaran nggak gendingnya? Tadi kedengaran nyetel. Enggak, Kurang begitu jelas. ya enggak gitu jelas. Begitu jelas. Ya, enggak gitu jelas. Oke. Mungkin Kata Mas saat Pardiman. dulu kita play. Nah, Odong nyanyi, Mas. Kita odong gending ini berarti Mas Pardiman. Karena pakai laptopnya Pak Marius nggak jelas, terus pakai HP saya nggak jelas. Nah, berarti langsung sekarang malahan. Oh iya. Iya. Mas coba kembangkan juga ya, Mas. Coba kita kembangkan tanpa gender nih. Oke. Ya langsung ya. Oke. Ya. Ambadarake
salire wong laku duro para citra angkara murka senasyan duro para citrane mau tinutupane rangkep sayuta sarana susilaning solawa lan memanising wicara tentu bisa amiyake bedil muni Surabaya timbuling panji asmara panji asmara lebih jelas lah daripada Ini artinya apa, Mas? Soalnya ada bedil, Surabaya segala ini apa? Surabaya segala. Moga Mas Fatimah. Ya. Ya ini karena apa ya? Biasanya kalau merangkai tembang ini kan berdasarkan apa yang kami rasakan pada apa ya suasana tertentu. Seperti dulu kita pernah membuat sebuah kompetisi Indonesia Sakti. Ya sebenarnya Indonesia kita tulis saktinya itu apa dari kata sakit tapi kita coret jadi sakti. Itu Indonesia sakit tapi kita coret jadi sakti. Nah itu karena membaca keadaan seperti itu. Nah kemudian ketika menulis ini ya ini karena beberapa kejadian yang saya tidak bisa bayangkan kalau misalnya PPKM ini dilanjut sampai sekian ini kan bagaimana orang akan boleh tangannya gitu. Nah ini makanya ya seperti dituntun aja rasanya yang muncul kalimat seperti itu. Makasih Mbak Mali. Iya. Masa. Ya. Memang kalau seniman itu halus ya. Bisa menerjemahkan kejadian terus dalam satu seni. Jadi ini lagu ini sebelumnya belum ada Mas Mardiman ya. Yang diciptakan di masa pandemi ini ya. Ya itu sampai dengan genderan juga dengan ya ini belum ada lagunya. Emang ini semacam seperti suluk dan lagon gitu ya. Jadi memang dalam wayang kulit itu kan ada sifatnya lagon dan untuk mengiringi suasana. Misalnya raja itu sedang mendelong atau sedang marah, sedang apa itu ada sulukan. Kalau marah itu namanya dodo, tapi kemudian kalau legek atau mendelong rasanya itu lagon. Nah ini campur nih kalau Mas, ada lagon juga ada sulukan, jadi semacam dia ini merasakan hal yang terjadi di sini. Aku bayangkan ke depan. Ya. Pak Mario, biasa. mungkin
ada beberapa kata yang mungkin saya terjemahkan sedikit ya. Karena di sini kan ada bedil muni ngadulogo ana ing Surabaya. Tekan bengkong kagiring pring Raden Putra. Atau itunya jadi ditulis apa enggak itu jelas di sini ada menunjukkan suatu kejadian bahwa ya yang kita harapkan kan semuanya menjadi lebih tentram ya, lebih damai lah. Tapi ya di beberapa jongko memang ada sesuatu yang menunjukkan itu gitu kan. Nanti mulai akan kelihatan ketika tanah Jawa kasingget-singget ini kan sudah terjadi. Terus negara ilang ngrenge itu sudah terjadi. Pasar ilang kumandange itu terjadi kan, mall banyak tutup beneran gitu loh. Hal-hal seperti ini mungkin semoga pemerintah lebih cermat ya, karena di dalam Trajoko ini kan leluhur sudah memberikan peringatan ya. Nanti kalau itu semua sudah terjadi, bisa terjadi lagi hal yang lebih berbahaya dimulai dari akan adanya bedil muni ngadulogo ana ing Surabaya gitu kan. Nggak tahu apa artinya, semoga ada yang bisa membantu saya menerjemahkan itu ya, karena di sini kan saya juga bingung apa artinya itu gitu. Ya semoga pemerintah yang lebih bisa menerjemahkan itu, karena kalau kita kan tidak punya kewenangan untuk menerjemahkan itu apa artinya. Karena kalau itu sudah terjadi kan masalahnya terjadi Raden Putra ya rame tenan itu. Ya, moga-moga ini semua bisa berjalan dengan baik. Tapi ya yang namanya jongko itu tolong dicermatin gitu aja, karena jongko itu tidak mungkin tidak terjadi sih kalau menurut dongeng dari saya loh. Gitu ya Mas Fatiman. Nah, Surabaya ini sepertinya menempati sesuatu yang penting Mas ya, kayak dulu tahun 45, kemudian terus Lapindo, nah terus sekarang ribut-ribut kemarin Madura, PPKM. Jadi dalam kajian Atlantis Jawa Timur ini maknanya apa Mas ya? Karena kan ada kata-kata juga begini toh Pak, rikala Madura nagari meh gathuk mring Surabaya, itu kan ada kan, dan kenyataannya itu sudah terjadi kan. Adanya perdebatan Suramadu itu kan. Nah, dikatakan meh gathuk itu kan karena saat ini kan disekat Pak. Jadi meh gathuk ning meh gitu kan. Gathuk ning ora iso dilewatin gitu, di meh gathuk. Makanya itu nanti akan ada wiwitane goro-goro gitu loh. Makanya di sini kan ya karena ini mumpung belum terjadi, semoga pemerintah lebih bijaksana dalam melihat ini semua ya. Sebelum ada bedil muni ngadulogo ana ing Surabaya. Karena itu ada di jongko, bukan saya yang nulis loh. Gitu. Gitu Pak Mario. Oke. Menarik. Ini rekan-rekan masih ada 110 Mas Agung. Jadi 2 minggu lagi kita mau ngadain Zoom ya, rencana ya. Mas Novo juga sudah setuju. Nanti mungkin ini Mas Pardiman bisa kita play atau nyanyinya kalau Zoom lebih stabil ya dibandingkan Instagram. Nanti bisa kita kupas lagi Mas Pardiman lagunya. Terima kasih rekan-rekan penyanyi semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih Mas Radian yang sudah upload tag, dan juga Mas Novo, Pak Iwan, dan Mas Dani Arfi yang telah menyiapkan slide. Karena menyiapkan slide butuh semalaman ya. Ya Mas Agung. Saya ucapkan selamat juga untuk yang di kita ya, karena lagi ada perayaan yang mungkin Bathara Kamajaya juga akan memajukan purnama menjadi tanggal 19. Semoga ini acara di sana berlangsung meriah gitu. Oh ya, di sana ada PPKM nggak Pak? Oh nggak ada Pak. Oh nggak ada. PPKM-nya cuma sampai ke selatan kita Pak, tapi ke selatan lagi nggak ada PPKM Pak. Oh iya. Oke, terima kasih Mas Doni
dari Museum Wayang Kekayon, ada Bonetli itu ternyata dari Hong Kong, temennya Mbak Nuni, juga rekan-rekan yang lain. Terima kasih, kita ketemu lagi Rabu Menyan. Topiknya masih Jaya Anggabada balik, Mas. Ya. Yang kita balik yang terakhir, karena setelah itu kan kita zoom, terus kemudian kita ganti topik lain, Pak. Benar ya, karena ini kan saya juga harus melihat ini apa namanya, katanya Mas Novel sih jangan spoiler dulu, Mas. Jadi nggak cerita dulu deh, daripada ini diprotes sama Mas Novel, jangan di spoilerin dulu gitu katanya. Oke, Mas Wisanggeni, terima kasih kiriman fotonya. Sekali lagi terima kasih ininya Mas Pardiman, bagus sekali. Harusnya sama tadi ya, itu nabuh. Itu yang nabuh jenengan sendiri juga, Mas? Atau orang lain? Iya, Mas. Oh gitu. Iya. Oh. Wah, berarti nanti kalau Zoom ini Mas langsung di depan, Mas, langsung live aja gitu. Lebih keren. Baik. Ya, sip. Ya. Terima kasih, matur suwun, salam Menyan, sampai jumpa Rabu Menyan depan. Salamnya.